Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Taurus ya. Eh di depan kita sekarang sudah ada 6 deck. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke. eh Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021? Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, kalian bisa tekan tombol loncengnya ya. Terus kalau kalian ingin ada tema yang ingin di request untuk dibacakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya juga bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Lalu yang ingin mendapatkan info mengenai terapi dan juga private reading bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Ini saya buatnya siang hari sekitar jam 2 dan memang hawanya lagi kurang bersahabat ya, banyak banget yang sakit. Saya juga nggak bisa terlalu pol-polan gitu kan untuk berbicara karena belum sembuh banget ya. Oke, nah di sini kita rapikan dulu kartunya ya. Untuk kalian yang masih mungkin recovery dari sembuh dari sakit, dijaga kesehatannya. Dan untuk kalian yang belum mungkin masih sehat, alhamdulillah ya dijaga ya. Karena apa? Hawanya benar-benar lagi nggak bersahabat banget. Saya sekitar 12 hari baru bisa seperti ini lagi, dan ini juga belum full banget belum full banget untuk melakukan aktivitas. Saya masih konsumsi obat juga. Oke, ini jangan di skip ya. Kita mulai dari ini. Kalau ada gelap ada terang, ini angin yang kadang membawa ke kiri ke kanan untuk tirainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021? Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021? Sekali lagi, karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Juli 2000. Saya nggak ngambil kartu yang jatuh. Sekali lagi ya. Oke. Di sini ada Queen of Cups, ada Eight of Wands, sorry, Nine of Swords. Wow, agak mirip kartunya tadi ya, dengan padahal tadi udah saya shuffle ya. Ada Ten of Swords, ada Knight of Cups ya, terus ada The Magician. Wow, kita majuin dulu kartu. Oke. Oh ya, untuk yang sudah subscribe saya, terima kasih para subscriber yang sudah komen, yang sudah setia menonton channel saya. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian, amin. Di sini kalau yang saya lihat ya kartunya, sorry kalau nggak saya skip, saya batuk. Nggak terburu ya, tidak keburu gitu, maksudnya tidak keburu di skip atau tidak keburu ditutup, jadi spontan. Ini di sini mungkin kalian sebelumnya itu memang pernah merasakan namanya pengkhianatan oleh orang terdekat ya. Tapi kalian sebenarnya kalau melihat kartu Ten of Sword, kalian gak usah takut gitu loh. Kalau menurut saya Ten of Sword itu, Ten itu kan angka terakhir ya. Jadi sebenarnya ketika kita dikhianati, ketika kita memang dicurangi dan lain sebagainya, dan kita ada dalam titik nol, sebenarnya kita harus bangkit gitu loh ya. Kita mulai lagi dari nol untuk naik lagi ke angka 1 ya.
Nah, 10 ini kan angka terakhir. Kita ditusuk pundak kita dengan 10 pedang, padahal sebenarnya kita mau mencapai impian kita. But it's okay, nggak apa-apa. Eh, itu waktunya kalian untuk bangkit ya. Nah, jadi kalian untuk yang Taurus, sebelumnya memang kalian pernah mengalami hal itu, tapi akhirnya menjadi sebuah pelajaran bahwasanya kalian benar-benar bisa menjaga perasaan orang lain gitu. Yang lebih bagusnya adalah ketika kita memang menjadi korban oleh suatu kezoliman orang lain, kita tidak di kemudian hari kita tidak menjadi pelakunya ya. Kita tidak mengulangi perbuatan apa yang sudah orang lain melakukan ke kita, karena kita ngerasain hal itu nggak enak gitu loh. Jadi jangan diulangin lagi. Kalau kita misalkan mengulangi lagi, itu akan jadi lingkaran setan ya. Kalau misalkan orang yang uh, kita lakukan, kita jahatin orang, dan orang itu terus jahatin orang lagi, dan itu tuh dosanya tuh kita ikut menanggung. Karena apa? Karena kita lah dia jadi seperti itu. Tapi ketika kita semuanya berhenti di kita, stop di kita hal-hal yang nggak baik, insya Allah pahalanya akan terus mengalir ke kita ya. Nah itu untuk Taurus. Lalu karena mungkin sudah memiliki pengalaman seperti itu, akhirnya Taurus mencoba untuk menyerahkan semuanya kepada Allah dan alam semesta ya. Dan nanti pun alam semesta akan memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda apa yang harus dilakukan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak ya. Dan walaupun jalannya pelan, tapi nanti akan ada orang yang datang untuk apa ya, menawarkan perasaannya atau memberikan perasaannya. Dan bisa vice versa, bisa juga Taurus atau kalian yang menawarkan perasaannya. Oh ya, saya lupa memberitahu bahwasanya ini adalah general reading ya. Jadi bisa resonate bisa tidak. Kalau misalkan resonate, mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini sebagai Taurus. Kalau tidak, walaupun kalian Taurus, ya berarti memang bukan energi kalian, tapi energi Taurus yang lain, karena ini energinya banyak banget. Kalau misalkan kalian mau energi yang resonate, ya kalian harus private reading, oke? Nah, ke depan mungkin kalian akan ada suatu suatu hal yang dimana kalian semua mikirin gitu loh, apa yang terjadi kalian pikirin. Ya nggak apa-apa sih dipikirin gitu, cuman jatuhnya jangan overthinking, jangan jadi insomnia gitu, karena hal itu nggak baik ya. Tapi hadiahnya adalah kalian memiliki energi the magician. The magician di sini apa yang kalian punya, apa yang kalian inginkan, itu kalian apa yang kalian mau itu kalian punya gitu misalkan. Dan apa yang kalian mau itu biasanya bisa terwujud ya. Kuncinya jadi the magician ini untuk Taurus ya di bulan Agustus ya. Jadi ketika kalian, gue pengen ini deh, insya Allah dapat ya. Oke. Nah itu untuk tarot yang sudah di shuffle, kita rapikan dulu ya. Gimana guys untuk PPKM nya? Jilid keberapa ini ya? Ya stay health aja ya, jaga kesehatan, karena ini emang luar biasa ya, hawanya gitu kan, anginnya juga nggak baik, terus panasnya itu beda banget gitu kan. Terus kita beralih ke gimana ya nih, kita ke monologinya ya. Oke. Ini ya, karena baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Karena baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Saya suka ganjil, jadi 3 kali ya. Karena baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Oh ya, terima kasih ya untuk para subscriber, sekali lagi hampir mencapai angka 600 subscriber. Oke. Ini ada your hard work is paying off. Kalau agak berisik, mohon dimaklumi karena saya buatnya siang hari ya. A new start is coming dan prosperity lies ahead. Wow, ini nih Taurus banget nih ya kartunya ya. Kalau yang saya lihat di sini, nanti kerja keras kamu akan terbayarkan ya, entah itu karena pernah dihianati, entah itu karena memang benar-benar akhirnya kamu menjaga perasaan orang lain gitu. Berarti kamu lulus ujian kalau kayak gitu. Kalau misalkan kamu diperlakukan hal yang gak enak dan kamu akhirnya tidak mendapat atau tidak mengambil suatu hikmah atau pelajaran, berarti kamu belum lulus dan kamu akan terus
dan kamu akan terus diuji dengan suatu kejadian sampai kamu lulus dalam hal tersebut. Misalnya contohnya kamu selama ini egois, nggak mau jaga perasaan orang, terus akan diketemukan ujian-ujian yang sampai akhirnya kamu mentok, oh iya gue harus menjaga perasaan orang lain, gue nggak boleh egois, gue nggak boleh gini. Itu tuh coba aja deh perhatiin ya gitu. Jadi sebenarnya intinya Allah itu ingin kita tuh hidupnya tuh jalannya tuh lurus-lurus aja gitu loh ya. Bukan berarti ujian atau musibah yang kita terima itu bukan karena Allah itu nggak sayang, nggak, justru karena Allah itu sayang gitu loh ya. Kita nggak pernah tahu umur itu sampai tua atau bahkan kita saat muda kita sudah berpulang gitu kan, dan Allah ingin kita sebaik-baiknya diri kita dalam menghadap kepada Allah ya. Terus udah gitu di sini ada a new start is coming, yaitu tadi karena kamu mungkin pernah dihianati, pernah dikecewakan, akhirnya kamu ngerasa sakit hati, tapi kamu gak mau membalas, kamu mengambil pelajaran itu dan kamu akhirnya menjadi orang yang bisa menjaga perasaan orang lain. Dan hal itulah yang apa ya, a new start is coming itu, hal baru yang datang untuk hidup kamu, untuk diri kamu jadi lebih baik gitu. Dan di sini ada prosperity lies ahead, kamu jadi lebih bisa percaya sama diri kamu sendiri gitu kan. Nah untuk next ke depan mungkin ya kamu bisa membeli beberapa barang-barang atau properti yang harganya luar biasa ya, aminkan aja ya. Oke, sekarang kita ke Romance Angel. Oke, kita beresin dulu. Ke Romance Angel jangan di skip, kita lagi ini ya. Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021? Tahu nggak itu suara apa? Suara odong-odong. Di sini itu di gunung, ya. Rumahnya paling ujung. Oke. Di sini ada Let your friends help you. Ada express your love. Dan ada you deserve love. Oke. Ketika kamu memang sudah ada orang lain atau kamu sedang berdiri dengan orang lain, namun kamu mungkin kayaknya gue berat deh ngomongnya gitu, atau biasanya kan Taurus itu kan orangnya kan gampang buat nyaman orang lain ya gitu. Siapapun yang ada di dekat dia, baik itu lawan jenis maupun dia tuh selalu bisa buat nyaman gitu. Nah mungkin karena kenyamanan itu mungkin dia bingung kali ya, gimana nih caranya gue bisa mengekspresikan cinta gue sama nih orang, padahal selama ini gue udah cukup deket gitu loh. Mungkin dia nganggapnya ya sebatas teman, sebatas kakak adik gitu kan, itu juga bisa. Jadi kalau kalian memang sekiranya kayaknya gue nggak bisa deh ngungkapin ini, gue takut dia marah, gue takut jadi hubungannya nggak baik dan lain-lain, kalian bisa minta bantuan sama teman kalian ya, untuk berbicara dari hati ke hati, bahwasanya memang kalian itu ada perasaan sama orang yang sedang dekat dengan kalian atau orang yang kalian dealingkan ya. Kalau misalkan kalian memang menyukai seseorang atau sedang berdealing atau sedang dekat dengan seseorang, ya ekspresiin aja kalau kalian memang sayang sama orang itu ya. Dan you deserve love kok Taurus gitu loh. Jadi karena kamu tuh orangnya penuh cinta gitu, jadi ya udah, kamu layak untuk mendapatkan cinta. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan emangnya kalian agak-agak nggak pede gitu kan, misalkan kayaknya gue nggak yakin deh, gue kayaknya nggak pede, bisa bisa minta bantuan teman kalian kalau misalkan kalian sudah berusaha untuk mengekspresikan perasaan kalian sama orang yang sedang dekat dengan kalian. Oke. Nah terus di sini untuk untuk self care nya, karena baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Karena baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Saya nggak baca kartu terbalik, saya nggak baca kartu jatuh ya. Kayaknya perfect banget, padahal biasa aja ya.
Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Oke. Di sini ada health check up. Wah, pas banget ya ini temanya ya, lagi hawanya lagi kayak gini, positif afirmasi dan be still. Oke. Agak ngeri juga sih nyaranin kalian untuk health check up ya, kalau ke rumah sakit kayak ke klinik kayak gitu kan, karena ini lagi bener-bener tenaga kesehatan tuh lagi bener-bener difokuskan untuk orang-orang yang sedang kena covid ya. Sekalipun enggak, kita kayaknya agak worry juga kalau misalkan kita harus general check up gitu kan, baik di rumah sakit baik di klinik-klinik kesehatan gitu kan. Iya, tapi nggak ada salahnya juga sih kalau misalkan memang kita ingin tahu, dan ada rezekinya juga kalau misalkan gue kayaknya pengen tahu di kesehatan tubuh gue gitu kan, eh, apa ada yang harus diperbaiki mungkin dari cara pola hidup sehingga mempengaruhi organ-organ dalam, itu juga bisa ya. Health check up ya, general check up itu juga bisa. Lalu buat positif afirmasi, ya, I love myself gitu kan, kayak healthy, happy, beautiful, kindness, brave, grateful, banyak hal lah, kalimat-kalimat afirmasi yang positif yang mungkin kalian bisa melakukan hal itu, apalagi selama pandemi ya. Banyak banget hal atau kegiatan waktu yang bisa dilakukan di rumah gitu, daripada kalian hanya berdiam diri gitu kan ya. Pastinya selain ibadah ya, kalian juga harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya. Terus be still ya, ini seperti hangman, jadi ya udah tetap aja jadi seperti diri kamu, dan akhirnya dengan segala macam pengalaman hidup yang mungkin pernah kamu lewati itu, terutama tadi pengkhianatan, akhirnya kamu menjadi orang yang lebih bisa melihat semua dari perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang jauh lebih luas ya dari biasanya gitu. Oke. Itu untuk self care-nya. Untuk self journey-nya, karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus? Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021? Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021? Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Terus imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Terus honesty, I cannot always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Oke. Kartunya ini didominasi biru ungu ya. Oke. Trust di sini kamu mungkin lebih percaya sama diri kamu sendiri dengan inner voice, dengan intuisi kamu ya. Terus kamu jadi lebih bisa membayangkan atau memvisualisasikan apa yang kamu mau. Gue maunya ini, gue maunya kayak gini, itu juga bisa ya. Terus karena energi the magician tuh seperti itu, memang apa yang kita mau kita bayangkan ya akhirnya ya bisa terwujud. Honesty, sejujurnya ya akhirnya kamu lebih jujur, dalam artian banyak hal ya. Bisa dalam artian kalau misalkan gue nggak percaya sama nih orang, atau gue lebih percaya sama diri gue dengan pendapat gue ya, gue akan bilang itu gitu loh. Gue nggak mau iya gue setuju kok sama, padahal sebenarnya hatinya enggak itu. Jadi lebih jujur aja ya. Trust, imagination, dan honesty ya. Terus itu untuk self journey-nya. Lalu kita ke sexy love, crazy sexy. Kita rapiin dulu ya. Karma baik. Karma baik apa yang akan diterima zodiak Taurus di bulan Agustus 2021?
Sini ada you cannot please everyone. Ya. Dance. Dan stop comparing. Oke. You cannot please everyone. Kamu tuh nggak bisa jadi orang yang misalkan nerima semua orang atau nggak nerima semua orang, itu juga nggak bisa ya. Tapi lebih melihatlah ke bahwasannya sekarang gini, kayak kita tuh nggak suka sebenarnya sama perilakunya dia, tapi bukan berarti kita nggak suka sama orangnya gitu loh ya. Jangan sampai perilakunya dia ngebuat kita nggak suka sama orangnya gitu loh. Pasti ada hal atau sebab yang membuat dia seperti itu. Contohnya misalnya kita biasanya itu ngapain ya, kita biasanya itu ngeliat seseorang itu misalkan berselingkuh, terus kita tuh bilang enggak, yang salah tuh ceweknya itu selingkuh gini. Tapi ingat, kita nggak pernah tahu hubungan mereka berdua loh ya. Yang bisa jadi mungkin kenapa perempuan itu berselingkuh, mungkin karena ada faktor penyumbang dari laki-lakinya. Mungkin laki-lakinya kasar, mungkin laki-lakinya berbohong, mungkin laki-lakinya egois dan lain-lain, yang akhirnya tanpa kita sadari kita hanya ngelihat dari luarnya aja ya. Dari dalamnya kita nggak pernah tahu bagaimana perasaannya perempuan, yang akhirnya perempuan ini melakukan perselingkuhan. Contohnya seperti itu ya. Jadi belajarlah untuk tidak melihat dan langsung menjudge dia yang salah karena dia yang selingkuh, enggak juga gitu loh ya. Jadi biar mindsetnya itu tuh terbentuknya positif dan lebih luas lagi melihatnya, enggak sempit pemikirannya ya gitu. Oke. Dan lebih banyak benari, dan stop comparing, dan stop membanding-bandingkan. Oh gue kok kulit gue hitam ya, oh dia putih, oh gue kurus, gue gemuk. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau saya lebih melihat, saya tuh nggak percaya casing ya. Bagi saya casing itu cuman ke nomor kesekian, tapi yang paling penting itu hati. Contohnya sini kan sini misalkan apel dan di sini ada jeruk, dia beda sendiri, bukan berarti yang beda itu nggak baik ya. Bisa jadi yang berbeda itu jauh lebih baik dibanding yang sama dan jumlahnya lebih banyak gitu. Padahal nih jeruk jumlahnya sendiri gitu dan beda sendiri, tapi bukan berarti nih jeruk itu nggak baik gitu loh. Pasti setiap orang punya sisi kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi jangan karena dia berbeda, dia nggak sependapat sama kita, terus kita langsung dia gini, jangan kayak gitu. Karena kepala itu boleh sama hitam ya rambut, tapi kita pemikiran harus beda-beda, dan kita harus bisa menerima itu karena banyak banget faktor yang mempengaruhi seseorang itu tumbuh dan berkembang ya. Cuman gimana caranya biar menyamakan persepsi, minimal nggak jomplang banget gitu loh. Karena apa? Faktor dari pendidikan orang tua, faktor dari pendidikan informal dan formal gitu, dari cara dia bergaul gitu kan, dari mungkin cara dia menimba ilmu gitu kan. Banyak hal faktor itu yang kita harus bisa terus belajar memaklumi. Kalaupun kita nggak bisa memberikan masukan yang secara ekstrim, ya pelan-pelan gitu loh. Kalau misalkan didiemin udah, diomongin udah, dikasarin udah, ya udah kita pakai sikap aja, nggak usah pakai pembicaraan, nggak usah pakai omongan, karena itu kan menyerap banyak banget energi negatif dan membuang-buang energi gitu. Jadi ya udah pakai sikap aja, tunjukin gitu loh ya gitu. Oke. Nah sekarang kita ke bottom of the deck dari tarotnya sendiri. Terus di sini ada three of cups ya. Nah seperti yang tadi saya bilang, perselingkuhan ya, jangan sampai akhirnya ketika nggak nyaman sama pasangan ya melakukan perselingkuhan gitu loh ya. Semua masih bisa dibicarain ya. Oke. Itu untuk Taurus ya. Dan jangan sampai juga akhirnya karena kamu mungkin nggak bisa mengekspresikan perasaannya sama orang yang sedang dekat sama kamu, terus kamu nggak berani minta bantuan teman kamu, ya udahlah akhirnya gue cari yang lain aja lah, yang gampang-gampang, yang sesuai dengan diri gue, yang ya gue maunya ya misalkan ya udah lu aja yang maju duluan gitu loh, jangan gue yang maju duluan, jangan kayak gitu juga gitu kan. Terus di sini ada reconciliation ya, Three of Pentacles. Di sini Three of Pentacles
akhirnya kamu bisa menunjukkan kerja keras kamu, akhirnya kamu bisa menunjukkan bahwasannya hasil selama ini tuh bisa terbayarkan gitu, your hard work is paying off ya. Atau ada orang di masa lalu yang akhirnya mungkin ingin datang ke kamu, ingin menyampaikan minta maaf atau balikan, itu yang mungkin yang tadi saya bilang, yang kamu pernah dihianati oleh orang terdekat kamu, mungkin dia nanti akan datang untuk minta maaf atau untuk minta balikan sama kamu. Semua terserah sama kamu, baik dan buruknya kamu yang tahu ya. Lalu di sini ada the star, dimana kamu harus bisa mengambil kontrol hidup kamu kembali, yang mungkin sebelumnya kamu terlalu fokus atau terlalu dalam merasa yang kamu rasakan dari pengkhianatan orang yang sudah dekat dengan kamu, itu juga bisa. Dan kamu sedang apa ya, kamu sedang mengejar impian kamu, kerja keras banget. Ini jalannya cepet banget kan, kudanya, anginnya juga, jadi jalannya nggak lambat, jalannya nggak sedang-sedang aja, tapi jalannya tuh bener-bener gila-gilaan jalannya ya. Oke. Dan akhirnya kamu hal-hal di masa lalu bisa menjadikan bekal untuk kamu ya, bekal untuk berekspansi, baik itu untuk masalah percintaan, berekspansi ke hati, maupun masalah pekerjaan, masalah kehidupan, sosialisasi, itu juga bisa ya. Terus di sini ada judgment, karena kamu sudah berbuat baik dan kamu nanti akan menuai karma baik ya, karena kamu sudah menanam yang baik, melakukan hal yang baik. Walaupun kamu dihianati, nanti pun kamu akan menuai hal-hal yang baik. Dan orang yang jahat atau orang yang melakukan hal yang gak baik, dia pun akan menuai hal-hal yang gak baik. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Dan di sini ada King of Wands, dimana kamu akhirnya menjadi sosok seseorang yang oh ya kalau misalkan kayak gini gue harus kayak gini, kalau misalkan dia kayak gini gue harus kayak gini. Jadi kan itu kan hal yang baik ya buat kamu. Udah kamu dapat karma baik, udah kamu dapat banyak hal yang tadi saya bilang ya, bisa mewujudkan, mengejar impian yang kamu mau gitu kan, banyak hal. Terus akan ada orang yang datang untuk menawarkan perasaannya sama kamu, atau kamu yang menawarkan perasaannya sama orang yang sedang dealing sama kamu. Mungkin lewat temen gak bisa, udah diekspresiin nih orang, datar-datar aja, akhirnya kamu yang ngomong duluan sama orang yang kamu dealingan, gue punya perasaan sama lo gitu, lo mau nggak sama gue, bisa juga ya. Terus di sini akhirnya orang yang jahat sama kamu, orang yang memanfaatkan kamu itu nggak bisa move on dari kamu, dia terus saja kepo tentang kehidupan kamu, biarin aja gitu loh. Dia jahat buat dirinya sendiri, kamu baik buat diri kamu sendiri. Oke. Terus di sini ada kartu the death, dimana kamu bertransformasi. Death ini juga banyak yang takut ya kartu death itu, tapi sebenarnya jangan takut. Death di sini itu bertransformasi di sini bahwasanya memang hal yang nggak baik itu memang sudah harus berlalu gitu loh. Jadi kamu menjadi sosok yang jauh lebih baik. Amin. Di sini ada the hierophant. Mungkin kamu bisa meminta bantuan untuk meminta pendapat dari orang lain yang mungkin pernah merasakan apa yang kamu rasakan, atau akan ada orang yang meminta pendapat tentang kejadian yang kamu sudah melewatinya, dan orang ini baru saja diproses sedang melewatinya ya, itu juga bisa. Oke. Dan Page of Wands, dimana kamu lagi fokus mengejar impian kamu dan jalani hidup yang baik-baik aja, yang ceria, yang hangat, yang jujur, yang ikhlas gitu kan, karena kamu akan mendapatkan berkat ya. The Sun ini kartu berkat. Amin. Terus kamu sudah menjaga kestabilan ekonomi kamu ya, dan akhirnya kamu jalannya pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting bisa jalan, bisa move on, daripada nggak sama sekali, daripada stuck, daripada gagal move on ya. Nah, adanya perasaan baru, asik, dan adanya segi pendapatan yang baru juga ya gitu. Oke. Wow, ini Taurus keren kartunya ya untuk bulan Agustus. Bottom of the deck dari monologi, di sini ada expect powerful change. Jadi di sini
ketika kamu punya pengharapan, sebenarnya pengharapan itu besar atau kecil ya pengaruhnya tergantung dari pengharapan kamu itu sendiri. Semakin kamu kecil ya semakin kecil juga perubahannya gitu loh. Semakin kamu punya pengharapan yang besar untuk berubah ya, pengharapan yang besar itu bisa memiliki kekuatan untuk merubah sama sesuai dengan yang kamu miliki levelnya gitu. Jadi kalau misalkan punya ekspektasi atau pengharapan, jangan yang kecil-kecil, yang gede-gede ya 100% sekalian, dia itu bisa merubah itu punya kekuatan untuk merubah gitu loh ya. Oke. Nah, terus di sini ada emotional running high, itu lagi emosinya lagi bagus-bagusnya, makanya kalian harus mengalihkan itu untuk mengejar impian-impian kalian aja ya. Oke. Communication is key, kuncinya adalah komunikasi ya. Karena apa? Gak apa-apa dibicarain sama orang yang sedang berdealing sama kamu bahwa misalnya kamu itu pernah dihianati, pernah ditusuk dari belakang, biar nanti mungkin gak kejadian lagi gitu kan. Jadi biar sama-sama enak. Ataupun kalau misalkan masih ada luka-lukanya, mungkin dia bisa membantu luka-luka kamu untuk sembuh ya. You and your loved ones are safe. Kamu sudah aman untuk memulai hubungan dengan orang lain gitu, karena mungkin emosinya sudah stabil, sudah lebih baik gitu kan. Dan balance spiritual and practically, lebih seimbang antara spiritual dan praktiknya. Mungkin sekarang menjadi orang yang jauh lebih spiritual, nggak cuman hanya beribadah 5 waktu, nggak cuman ke gereja, tapi juga lebih mungkin sedekahnya, mungkin membantu sesama, mungkin membaca ayat suci Al-Quran, mungkin kalau yang Kristen atau non Muslim membaca kitab-kitabnya gitu kan. Very climax approach, semua akan ada akhirnya ya, semua akan ada klimaksnya. Dan ketika kamu sudah melewati hal itu, jangan sampai hal itu menjadi jangan sombong ya. Wah, gue bisa melewati hal itu, dan akhirnya kamu sombong, dan itu akan yang menjatuhkan kamu lagi ya. A time to give rather than take, waktunya kamu lebih banyak memberi daripada menerima. Oke. Dan personal issue reach resolution, dan akhirnya permasalahan pribadi kamu akan mendapatkan jalan keluarnya, dan waktunya kamu merilis negativity ya, hal-hal negatif. Oke. Itu untuk monologinya. Untuk bottom of the deck dari romance angel ada children. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang sudah punya anak, atau kamu sudah punya anak, atau kamu dan dia punya sisi kekanak-kanakan ya. Bisa jadi itu adalah soulmate kamu ya, orang yang sedang kamu dealingkan sekarang. Ayo, kamu harus berani untuk menyatakan perasaannya sama dia ya, takutnya nanti dia hilang. Dan bisa jadi dia juga adalah true love kamu. Selain soulmate, dia true love loh. Oke. Sama-sama punya gairah, dan mungkin waktunya perlu untuk mundur sejenak ya. Berkontemplasi, introspeksi gitu kan. Lebih ke sisi spiritual dan prakteknya itu juga bisa. Forgiving and learning, kalau misalkan mungkin di masa lalu pernah dihianati oleh orang yang pernah kamu sayangi, maafin dan belajar ambil hal-hal baik yang bisa kamu ambil, dan untuk tidak mengulanginya lagi. Flirt, express your love ya, ekspresikan cinta kalian. Kalau misalkan kalian suka sama seorang, sedikit-sedikit bolehlah menggoda untuk memberikan sinyal bahwasanya kamu tuh udah perasaan sama dia. Dan this could be the one, bisa jadi dia adalah salah satu orang yang layak untuk kamu. Stay optimistic about your love life. Kamu harus tetap optimis terhadap kehidupan percintaan kamu, dan tetap keep an open mind. Kalau dia memang soulmate kamu, calling in your soulmate, caranya gimana? Caranya adalah dengan berdoa, berafirmasi, visualisasi, love of attraction. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa cari di Google, di YouTube, banyak banget ya. Oke. Dan kamu harus bisa merilis ex kamu. Mungkin yang mengkhianati kamu tadi itu adalah ex kamu. Dan pay attention to the red flag ya, itu dia sudah tanda merah, sudah
Kalau udah tanda merah, udah bendera merah itu kan berarti tandanya udah benar-benar harus diperhatikan ya gitu loh. Pay attention to the red flag, benar-benar harus udah di ya udah, itu emang udah jadi suatu hal yang udah nggak baik lagi, jadi kamu harus benar-benar bisa merilis. Oke, di sini ada self care-nya, ada dream journal buat jurnal impian kamu ya. Terus abundance planning buat rencana-rencana pencapaian kamu terutama dalam hal materi. Minum teh di pagi hari atau sore hari, menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu, melakukan hal-hal kesukaan kamu, make a vision board. Kalau nggak ada boardnya ya pakai tempel-tempelan juga boleh di dinding ya. Create art, mungkin membuat kerajinan seni dengan menggambar, melukis, atau nggak kamu soak in a bath, berendam di bath ya. Terus sweet treat ya, mungkin kamu bisa menjadi sosok yang jauh lebih manis atau membuat dessert manis, itu juga bisa ya. Ini banyak banget waktu luang loh yang bisa dilakukan di rumah. Terus ini ground yourself ya kan. Terus seks bagi yang sudah menikah ya, kalau yang belum jangan, saya tidak menyarankan juga. Family, lebih dekat waktunya dengan, lebih banyak waktunya dengan keluarga. Membaca bisa juga. Burning bowl ritual ya, misalkan hal-hal yang gak enak kamu tulis terus kamu bakar ya, itu juga bisa. Lebih percaya dengan intuisi, nah tadi ada tuh intuition ya kan, trust nih intuition. Oke, itu untuk self care-nya. Untuk journey-nya di sini ada happiness, dan akhirnya kamu merasakan kebahagiaan. Loneliness, sendiri bukan berarti kesepian ya, untuk Taurus, bener banget. Terus service, kamu bisa lebih banyak I feel good when I can help other. Kamu merasa jauh lebih baik ketika kamu bisa membantu orang lain. Abundance, ada keberlimpahan yang akan kamu dapat. Terus death, tadi ada transformasi ya, dimana kamu menjadi manusia yang jauh lebih baik gitu kan. Terus health, kamu sehat karena kamu general check up tadi ya. Terus apalagi fear, kamu bisa melawan ketakutan kamu dan kamu akhirnya bisa mendapatkan keputusan, gue nggak mau lagi udah sama orang di masa lalu, itu juga bisa. Friendship, akhirnya kamu lebih banyak kamu lebih banyak memiliki atau memperluas hubungan pertemanan, itu juga bisa. Purpose, kamu tahu apa tujuan hidup kamu ya. Oke. Terus di sini untuk self care-nya crazy sexy, be gentle with yourself. Kamu harus bisa berani terhadap diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu bukan tidak berani, tapi kurang berani. Sorry ya. Trust your intuition. Nah, intuition ini keluar 3 kali ya. Ini intuition, ini trust your intuition, terus ini trust juga ya kan. Nah, ini tentang inner voice, intuition. You are healing, kamu sudah sembuh akhirnya. Ask for help. Kalau kamu memang butuh bantuan ya udah gitu loh, ngomong aja atau tanya gitu kan. Atau kalau ada yang butuh bantuan, kamu bantuin, itu juga bisa ya. Let your friend help you. Accept yourself, kamu bisa jauh lebih menerima diri kamu. Kamu bisa berbicara tentang kebenaran, tell the truth, invite your fears to tea. Ya itu tadi, minum teh ya di sore hari, di pagi hari, untuk merangkul ketakutan kamu, dan akhirnya dengan minum teh gue bisa melawan ketakutan gue, itu juga bisa. It's time to rise, bangkit, you raise me up ya, rise gitu kan. Play, banyak bermain. Dengan bermain kita kita bahagia, kita senang, menghadirkan energi positif, menariknya hal-hal yang positif juga. Wishes fulfilled ya, dimana semua keinginan kamu tuh benar-benar bermakna, benar-benar full power tadi, expect powerful change ya. Terus decide, akhirnya kamu bisa memutuskan. Tadi juga ada decide ya, indecision. Nah decide, akhirnya kamu ya memutuskan lah, something bigger is on the way. Nah ketika kamu sudah hilang, maka kamu bisa maka sesuatu hal yang besar sedang datang ke dalam kehidupan kamu. Terus udah gitu, celebrate your love. Kamu bisa merayakan percintaan kamu dengan orang baru. Dia adalah suami kamu, dia adalah
kamu gitu kan. Tapi kamu harus bisa merilis ex kamu. Oke. Nah, sekian untuk readingan zodiak Taurus di bulan Agustus 2021. Karma baik apa yang akan kalian terima di bulan Agustus 2021. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin request tema bisa tulis di kolom komentar. Lalu kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir bisa tekan tombol lonceng ya. Jangan lupa kalau ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi untuk penyakit fisik dan psikisnya bisa kontak WhatsApp ya. Yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Sekian untuk readingan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.